Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Nurudaya. Saya akan mempresentasikan proposal bisnis teknoprinsip saya. Ya, bisnis saya ini namanya Creative Design. Deskripsi usaha. Creative Design adalah sejenis jasa yang menghasilkan sebuah seni dengan memanfaatkan tulisan ruang dan gambar untuk mengomunikasikan sebuah pesan. Desain grafis bisa dalam bentuk visual atau digital. Untuk kelebihannya ya, di bisnis saya ini adalah daftarnya dengan gratis, nggak pakai biaya, dan pembayarannya ini dipastikan aman. Dan untuk biaya aplikasinya cuma 10% dan bahasanya sangat lengkap, jadi tidak bingung untuk bahasanya. Bisnis model saya ini bisnis model canvas. Yang satu, customer segment. Customer segment yang diterapkan dalam bisnis desain grafis ini adalah mass market, yakni bisa membedakan segmen pelanggan. Target saya semua kalangan yang membutuhkan desain grafis. 2. Value proposition. Dalam pengembangan usaha ini, nilai proposisi saya tambahkan dan menjadi perbedaan usaha ini dengan kompetitor yang lain adalah performance, getting the job done, dan desain. 3. Channel menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan dapat menjalin komunikasi dengan pelanggannya dalam menyampaikan nilai proposisinya. Di sini saya akan mengenalkan produk atau jasa saya sehingga pelanggan mendapat informasi mengenai bisnis ini. 4. Customer relationship. Dalam menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, saya membuat grup di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lainnya untuk komunikasi yang baik dengan pelanggan tetap terjaga. 5. Revenue stream. Revenue stream yang dipakai dalam saat ini adalah transaksi revenue sharing yang diperoleh dari sekali pembayaran dari pelanggan. 6. Key research cost. Aset penting dalam merintis usaha ini meliputi seperti tanah, bangunan, komputer, wifi, dan lainnya untuk tempat usaha ini. Selanjutnya yaitu key activities. Aktivitas penting yang harus dilakukan agar usaha ini berjalan dengan baik adalah produksi desain grafis, pembuatan produk, dan pengiriman produk pada pelanggan. Pemecahan masalah yang timbul pada produk harus diselesaikan sehingga produk diterima pelanggan. Nomor 8. Key partnership. Dalam usaha ini, mitra kerja yang dibangun untuk melancarkan usaha ini adalah yang bisa membuat desain grafis. Cost struktur. Menurut Osterwalder dan Pygmalion, cost struktur memiliki dua tipe, yaitu cost driven dan value driven. Yang dipakai dalam usaha ini adalah kedua tipe tersebut. Tidak hanya berfokus dalam penemukan harga serendah mungkin, tapi juga fokus pada penciptaan nilai. Untuk analisis SWOT yaitu strength. Yang pertama strength, ada beberapa orang yang bisa desain grafis dan ingin menawarkan jasanya tapi tidak tahu menawarkannya di mana, jadi kita bisa taruh di aplikasi ini. Weakness, pelanggan yang tidak tetap, itulah yang merupakan kelemahan karena tidak setiap orang itu terus-menerus memesan desain kita. Pada pembuatan desain, hanya orang kurang tidak menyebutkan desain keinginan mereka, hanya ingin membuat desain sejenis ini untuk hasilnya orang akan terima jadi hasil desain yang kita buat. Padahal para kami desainer juga menginginkan dari pihak customer menyebutkan keinginan detail mereka, bukan hanya sekedar dibuat desain jenis ini untuk warna bentuk terserah pada desainer. Opportunities. Peluang bisnis ini sebenarnya sangat besar karena menurut saya kita hanya modal kalian waktu, komputer, dan mendapat pengalaman ilmu bertambah dan uang yang lumayan besar.
Kepercayaan orang untuk memesan desain grafis ya kita ialah karena mereka masih ragu, mungkin takut dikira harga mahal dan hasil tidak sesuai keinginan. Sekarang juga sudah banyak aplikasi atau website buat desain sendiri di rumah. Yang selanjutnya itu Javelin Bot. What's your customer, yaitu mahasiswa pelajar. Centernya yaitu laki-laki dan perempuan. What is the problem press in from your customer perspective? Rata-rata kendala yang mereka alami adalah hasil tidak sesuai ekspektasi. Having the solution up after you have validated the problem worth solving. Solusi yang kami tawarkan adalah supaya customer bisa menjalankan desainnya sedetail mungkin, contohnya dari warna dan lain-lain. Dan solusi lain yaitu dengan mengganti atau merevisi desain paling banyak 3 kali. List the assumption that must hold true for you hypothesis to be true. Terkadang customer tidak menyebutkan keinginan detail, yang hanya bilang ingin dibuatkan desain jenis ini untuk warna bentuk, terserah para designer. Untuk method and success criterion, questionnaire 8/12 valid. Result and execution questionnaire 8/12 masalah dan solusi valid. We run experiment when customer expect a strong signal from of customer learning. Menyediakan sebuah pelatihan atau tes supaya para designer lebih kreatif dan inovatif agar hasil sesuai keinginan customer. Target segmen pasar kami, dan segmentasi pasar kami yaitu public figure. Strategi menargetkan semua kalangan di seluruh dunia seperti public figure, influencer, UMKM, pelajar atau mahasiswa, blogger, publisher, YouTuber, dan berbagai lembaga swasta pemerintahan yang memiliki media sosial dan membutuhkan jasa desain kita. Strategi marketing kami yaitu menawarkan penawaran terbaik seperti memberikan diskon untuk desain yang desain di kita, harga terjangkau, memberikan pelayanan lebih variatif, dan memberikan banyak pilihan file untuk hasil dengan desain grafis sesuai kebutuhan para customer. Garansi revisi untuk mengangkat nama baik dan citra usaha kami, juga memberikan garansi revisi pada para customer yang menggunakan jasa kami. Ini berguna untuk meningkatkan pelayanan dan mendapatkan penilaian yang positif. Aktif pada forum online, menawarkan bisnis kita di media sosial supaya kita dilihat semua orang yang memakai media sosial dan bisa menarik orang untuk mengunjungi website atau app kita dan memesan aplikasi dan memesan di sana. Analisis persaingan kita yaitu seperti contohnya Fiverr, deskripsi usahanya seperti Fiverr, pasar online untuk layanan freelancer. Fiverr merupakan sebuah platform bagi para freelancer untuk menawarkan layanan mereka kepada pelanggan seluruh dunia. Di Fiverr banyak sekali layanan freelance yang tersedia, mulai dari penulisan terjemah, desain grafis, pengeditan video, dan lain-lain. Untuk kekurangannya sendiri ini yaitu biaya aplikasinya terlalu mahal sampai 20% dan bahasanya cuma terbatas, jadi banyak orang yang bingung sama bahasanya. Untuk arus kami 1 tahun yaitu hosting dan domain 300.000 per tahun, wifi 4.200.000 per tahun, listrik 5.400.000 per tahun, biaya pemeliharaan 1.800.000 per tahun, YouTube Ads 1.200.000 per tahun, Facebook Ads 600 per tahun, gaji 3 programmer 90 juta per tahun, nilai investasi 36 juta per tahun, laba bersih ini salah, ini bukan 3 juta ya, tuh laba bersihnya ini sekitar 36 juta per tahun sama investasinya. Payback period
Baik period ini nilai investasi per laba bersih per bulan sama dengan 30 juta per 3 juta. Untuk BEP nya semua seperti yang tadi per bulan aja, yaitu modal tetapnya itu hasil dagangan 300.000 per tahun, jadi 25.000 per bulan. EV tempat 350 per bulan, istri 450 per bulan, biaya pemeliharaan 150 per bulan, YouTube Ads 100 per bulan, Facebook Ads 50.000 per bulan, gaji di keprograman 7.500 per bulan. Harga jual 10% dari setiap transaksi, biaya variabel atau modal per transaksi 0% dari setiap transaksi.